Pemirsa, di hari kedua di Indonesia, Raja Yordania, Raja Abdullah II melakukan pertemuan dengan Danantara Indonesia. Selain itu, bersama Presiden Prabowo Subianto, Raja Yordania mengunjungi markas Kopasgat sebelum bertolak kembali menuju negaranya pada Sabtu siang. Di hari kedua kunjungan Raja Yordania di Jakarta, pertemuan berlangsung antara pemerintah Kerajaan Yordania dengan jajaran petinggi Danantara Indonesia di Hotel St. Regis, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan itu merupakan lanjutan dari diskusi Danantara dengan Menteri Investasi Yordania serta sejumlah menterinya sehari sebelumnya. Menurut CEO Danantara, Rosan Roslani, Raja Abdullah II ingin mendapatkan pemahaman tentang peran Danantara dalam ekosistem investasi Indonesia. Tadi agenda pertemuan memang kami diminta untuk oleh pemerintah Jordan untuk memberikan presentasi pemahaman mengenai Danantara. Walaupun sebelumnya kami sudah bertemu dengan Menteri Investasinya Jordan dan juga menteri yang lainnya kemarin untuk pemaparan Danantara. Kenapa? Tadi kita juga memberikan pemaparan langsung kepada Raja Jordan, King Abdullah II, yang dihadiri langsung juga oleh Bapak Presiden Prabowo. Karena pemerintah Kerajaan Jordan ini juga berencana membuat sovereign wealth fund di negaranya. Nah, kita berikan pemaparan dan juga sekali diskusi, dan dari Raja Jordan sangat mengapresiasi pemaparan kita dan memberikan input dan feedback yang menurut beliau sangat penting. Raja Abdullah II bin Al-Hussein juga menawarkan 3 peluang proyek strategis kepada Danantara sebagai bentuk penguatan hubungan kedua negara, yaitu proyek gas pipanisasi, pembangunan jalan tol, dan logistik. Usai pertemuan di St. Regis sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi markas Kopasgat bersama Raja Yordania Abdullah II. Keduanya mendarat menggunakan helikopter kepresidenan di lapangan Komando Pasukan Gerak Cepat tersebut. Kehadiran mereka disambut pasukan khusus Kopasgat dalam formasi kehormatan. Kunjungan ke Kopasgat menjadi agenda terakhir dari kunjungan kenegaraan Raja Yordania ke Indonesia. Pada Sabtu siang, Presiden Prabowo Subianto mengantarkan Raja Abdullah II yang bertolak kembali ke negaranya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Momen keakraban antara kedua pemimpin negara itu tampak saat Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II saling berpelukan sebelum Raja Yordania menaiki pesawat. Sebelumnya, keduanya pun menaiki mobil yang sama saat tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pelepasan Raja Yordania ini. Di antaranya Mensesnek Prasetyo Hadi, Menhan Safri Samsudin, Seskap Teddy Indrawijaya, hingga CEO Danantara Rosan Roslani. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah langsung saja menuju ke rekan Yohanes Leonardo yang saat ini berada di Istana Negara Jakarta. Silakan Ardo dengan laporan Anda. Ya, Aditya, menyimak tadi sedikit ada kutipan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi ya, Rosan Roslani, mengenai kunjungan kenegaraan daripada Raja Abdullah II bin Al-Hussein yang sudah selesai dan sudah tuntas pada siang hari tadi, ditandai dengan keberangkatannya dari Indonesia ke negara tujuannya, itu ke Pakistan untuk menutup tur Asia yang dilakoni oleh Raja Abdullah II, di mana kemudian menindaklanjuti kemudian pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta pada hari Jumat kemarin. Hari ini memang diadakan beberapa agenda, termasuk tadi pertemuan dengan delegasi dari Danantara, termasuk dengan CEO Danantara, ada Rosan Roslani, yang menyampaikan bahwa disepakati ada beberapa kesepakatan dan kemitraan strategis yang tiga butirnya adalah tadi ada pengadaan ataupun juga kesepakatan di bidang pipanisasi gas, proyek jalan tol, dan juga kesepakatan di bidang logistik. Menariknya, Aditya, selain bersama Danantara siang hari tadi, selain juga 3 sektor tadi, juga sektor ekspansi fosfat juga didalami oleh
Danantara dan juga Yordania. Apalagi memang dikatakan langsung oleh Menteri Investasi dari Yordania sendiri, yaitu adalah Tariq Abu Ghazaleh, yang mengatakan bahwa kemudian di Yordania akan mengikut juga konsep pendanaan BPI atau Badan Pengelola Investasi seperti Danantara di Indonesia. Artinya yang dapat dicermati dalam pertemuan tertutup di Hotel San Regis pagi hari tadi adalah selain membahas 3 kesepakatan strategis, juga kemudian bagaimana titik temu antara konsep Danantara Indonesia dan juga akan dibentuk ataupun juga disiapkan gitu ya konsep yang sama dalam pemetaannya di Yordania untuk kemudian implementasi adalah pengelolaan investasi negara di Yordania. Apalagi jika kita menarik lebih jauh hubungan yang cukup hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Abdullah ini sangat terpancar sejak kunjungan kenegaraannya sejak tiba di Jakarta pada Jumat sore kemarin. Kemudian juga menindaklanjuti dalam pertemuan di Danantara tadi juga ada beberapa target-target yang diharapkan oleh Menteri Investasi Yordania, yaitu adalah Tariq Abu Ghazaleh, yang kemudian berharap besar bahwa kemudian visi ekonomi Yordania ini dapat berkembang di multi sektor. Salah satunya adalah di bidang pertambangan yang disampaikan tadi di rilis ataupun juga keterangan resmi yang diterima oleh pihak kami dari pihak kerajaan Yordania sendiri. Selain kemudian pertemuan di Danantara di Hotel San Regis pada pagi hari tadi, juga Presiden Prabowo Subianto dan juga maksud kami adalah Raja Yordania atau Raja Abdullah II juga sempat mengunjungi lapangan tembak Jamsuri Angkatan Udara di Halim bersama Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian menyaksikan bagaimana kemudian demonstrasi kolaboratif antara Indonesia dan juga Yordania dalam bentuk drone taktikal, bela diri hingga simulasi taktis yang diikuti dan dipartisipasikan oleh 38 tentara Indonesia dan juga ada 12 prajurit dari armada Yordania, yang kemudian ini ada juga penampilan beberapa senjata ataupun juga beberapa kemudian alat keamanan seperti drone kamikaze, kemudian drone breaching hingga drone pengintaian yang kemudian dipertunjukkan atau dipertontonkan di Halim Perdana Kusuma pada siang hari tadi. Tentunya kami berharap bahwa kemudian dari beberapa titik kunjungan maupun juga poin kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pimpinan negara tersebut akan menghadirkan butir-butir kesepakatan baru dan juga keberlanjutan bagi Indonesia maupun juga bagi Yordania. Sementara demikian, kembali ke Anda, Aditya. Baik, terima kasih Ardo melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas.